Terima kasih banyak sudah menyaksikan kami. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum. Gak lucu ya sayang. Seperti biasa, Jangan marah-marah dong. kalau kami hadir mohon doa restunya kembali. Setiap hari kami memohon doa restu untuk kelancaran pernikahan sahabat-sahabat kami. Siapa? Dewi Persik dan juga Rian Ibra. Jadi? Semoga Kak Dewi dan Om Rian diberikan kelancaran sampai hari H. Aduh, lihat tuh. Aduh. Tapi ngomongin soal kelancaran, kita juga berharap kelancaran. Kenapa coba? Buat Sobat Ambiar kalau lihat kita bajunya pink. Bukan baju, sofa. Rambutnya juga jadi warna pink hari ini tuh. Kelancaran sahabat kita Ya, besok. yang bentar lagi. Besok. Akan ada show tunggal terbesar Yes. Akbar, Bil Akbar. Gimana King? Gimana Betul, di King? Senayan City Atrium semua teman-teman harus datang. Karena gue punya bertaburan bintang. Kalau sampai temennya nggak datang gimana tuh? Apa? Nggak apa-apa sih. Kan sibuk kan. Ya doa yang terpenting. Soalnya teman-teman aku semuanya programnya banyak. Ada 3, Soalnya 5. teman-temannya Kak Karin Sultan semua ya. Amin. Nasi kuning ya. kali, Mak. Buat Karen Delano. Ada Perlan 86 nggak? Perlan 86 mereka panggung juga besok. Nggak usah deh ah. Kalau gitu sih kan bentuknya. Lancar ya buat Karen Delano. Setidaknya pokoknya. Perlan diundang. Terima Iya kasih. dong. Menyaksikan show-nya. Terima kasih. Benar. Teman-teman judulnya Abrakadabra. Jadi tolong lihat ke Instagramnya abrakadabra.karendelano. Disponsori sama Alobank Semua nggak? informasi lengkap di sana. Iya, jangan lupa juga download Alobank, upgrade ke Aloprime, bisa Iya. mendapatkan saldo dalam bentuk koin Rp25.000. Iya. Bisa langsung dibelanjakan, bisa nonton langsung di sini. Kenapa kita duduk di sini? Karena kita berharap ada yang nonton di sini. Betul banget. Tapi nanti pokoknya aku undang ada bintang tamu yang keren banget buat Abrakadabra. Karena tanggal 15 Oktober saya akan menayangkan film pendek Story of Abrakadabra karyanya Chandra Leo. Pemainnya ada Karina Suwandi dan juga Ringo. Ih, keren banget Karen Delano. Lancar ya. Jadi memang temanya program Karen ini program 5 tahun sekali seperti Pilpres. Jadi Pak Karen akan melakukan show. Ya, setiap Soalnya 5 kan tahun. bukan penyanyi kita Iya, gitu. tapi Apa-apa? keren loh. Kita salut sama sahabat kita Nah, Karen Delano. ya, biar gini-gini. Gini-gini kok gini-gini sih? Gini-gini dia punya Gini-gini karya gimana? ya guys. Gitu. Dia adalah satu-satunya fashion stylist di Indonesia yang bisa bikin show tunggal lebih dari 180 selebriti tanah air. Yes. Karen Delano. Terima kasih. Bahkan bukan cuman artis yang hadir. Siapa aja? Olahraga, sepak bola, apa semua hadir ada. Ngomongin sepak bola sebelumnya kita ikut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Betul, ini masih tentu saja berhubungan Ya. dengan tragedi Kanjuruhan yang sampai dengan sekarang masih terus menyisakan duka bagi keluarga korban yang ditinggalkan, termasuk juga bagi dunia sepak bola tanah air ya. Kami semua di sini di pagi-pagi ambiar, berduka cita dan juga tentu saja kami berdoa semoga mereka yang meninggalkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kekuatan, ketabahan menerima cobaan ini. Amin. Betul ya, karena ini juga pastinya kalau ngomongin soal bola, apalagi ini menjadi pemersatu bangsa ya. Betul. Kita berharap semoga di mana kualitas sepak bola tanah air yang sedang memang dalam kondisi prima saat ini bisa kembali lagi terus luar biasa. Iya. Semakin menunjukkan kualitasnya di kancah internasional dan kita berharap bisa tentunya para supporter terus memberikan dukungan ya. Karena dulu, Tapi sebenarnya apa kejadiannya sih Rian? Nanti kita akan bahas ya. ya, karena memang kan hari ini kita juga dulunya Pemain sebelum jadi bola. host tuh kita semua pemain bola. Pemain bola. Karen Manchester United. Iya. Aku tuh ini Real Madrid. Real Madrid. Rian tuh Barcelona. Kak Dewi tuh Madura FC. Gak, aku Shakiranya aja deh yang Sangina Mina gitu aja. Langsung Shakira lu apa? Enggak dong Wi. Main bola dong. Dan pemain bola tetap harus dihibur ya, tetap harus ada Sama Shakira hiburannya. Indonesia, Tapi ya. kali ini kita ingin tahu info yang terjadi, ada apa sih sebenarnya sampai membuat duka, Begitu duka mendalam buat ya. Kita akan hadirkan di pagi-pagi ambiar seorang presenter sekaligus pengamat sepak bola di tanah air. Ini dia Rico Cepet. Gitu dong, sini mas, sini mas. Ya, terima kasih Bintang tamu banyak. jauh-jauh loh. Sampai jumpa. Ya, Oh baru sama.
Ya, kita seneng nih akhirnya Rico Ceper. Kemarin kita cek jadwal dari tahun berapa, King? Dari tahun 67. Iya, susah banget Dari dapet tahun jadwal. 67, tapi alhamdulillah bisa ketemu sekarang ya Mas. Kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Ini tuh yang punya lagu Pisah Ranjang ya? Hah? Rico Likur. Ricky Likur. Mas nggak bawa itu Mas, nggak bawa itu per-perannya itu Mas. Per-per itu apa? maksudnya Ngeper itu loh, ngeper. Kocep. Namanya Rico Ceper bukan Rico Itu Per. Maaf ya, itu udah dipikirin bercandanya seminggu yang lalu, padahal nggak lucu kok. Udah seminggu dipikirin ya. Tapi buat Rico Ceper sebagai Ini kan seorang menghibur para korban atau pengamat para sepak mereka-mereka bola. yang mencintai Iya. sepak bola. pasti Ya. kita tahu ini duka mendalam ya. Betul. Jadi kita juga semua Indonesia sedang berkabung, bahkan dunia Pasti. ikut berduka cita mendalam atas peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Kita akan lihat dulu. Yang satu ini duka mendalam bagi dunia sepak bola bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Benar sekali. Silahkan. Memang ini menjadi tragedi yang membuat dunia juga ikut sedih Iya, ya. betul. Dan Ini pasti menjadi tragedi kesedihan sepanjang masa. Pasti. Betul. Betul. Ini- Dan ini tercatatnya kan bukan istilahnya tinta emas, sudah pasti tinta hitam. Dan ini bisa mungkin 3 besar di seluruh dunia. Karena pertama terbesar itu dalam catatan sejarah masih terjadi di ibu kota Peru, yaitu Lima. Ya. Ya. Ibu Lebih kotanya dari sih cuma 300 satu ya. orang Cuma namanya memang Ya Lima. mana namanya 5. Lima. Aduh. Itu tahun terjadi kalau nggak salah 24 Mei 1964. Itu 328 yang meninggal. Iya. Kemudian ada di Ghana tahun 2001 ada 126 yang meninggal. Hillsborough di Inggris ketika ada tuan rumah waktu itu Nottingham Forest lawan Liverpool di Sheffield itu tahun 89 yang meninggal 96. Kita 100-an lebih. Iya. Ya artinya nyeremin banget gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi Mas Rico? Ya kalau kita lihat kan dari tim gabungan pencari fakta memang masih di sana lagi yang dibentukkan pemerintah untuk mencari ini gimana sih sebenarnya karena versi ini begini versi itu begitu jumlah data korban juga masih simpang siur. Iya. Ya. Ada yang katanya 180, 120. Iya. Bahkan ada yang 200 lebih. Nah itu kan Iya. lagi digabungkan. Betul. Tadi juga sebelum kesini, selamat pagi juga. Saya habis teleponan juga kontak sama Mas Kurniawan Dwi Julianto, salah satu mantan atlet timnas yang juga bergabung mencari-cari data dengan tim yang lain untuk ini gimana, ini mesti tuntas dan mesti dilaporkan kepada pemerintah, Iya. kepada Pak Presiden, semuanya lah gitu. Bahkan Bapak Presiden juga meminta investigasi dengan hasil yang terbuka ya. Betul, transparan. Tapi kalau dari seorang Rico Ceper, kita tahu sebagai seorang pengamat sepak bola, kemudian juga memiliki teman-teman dalam komunitas, banyak networking dalam dunia olahraga termasuk sepak bola. Secara kesimpulan yang bisa didapatkan dari seorang Rico Ceper, apa sebenarnya yang terjadi? Kedewasaan kita semua lah. Oke. Kan selalu banyak sampai saat ini tuh dibilang bahwa sepak bola itu hiburan bukan kuburan. Ya. Oke. Betul? Betul. Di seluruh dunia sudah banyak kematangan semua pihak, kedewasaan semua pihak ini. Weekend itu kita nggak melulu harus ke pantai, ke gunung. Tapi kayak di Inggris, di Itali, kedewasaan semua pihak. Itu bisa bawa anak, keluarga, orang tua untuk nonton. Iya. Jadi hiburan kan weekend kan, cuma satu minggu nonton Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol. Jarak lapangan dengan penonton juga Dekat dekat. sekali. Kasih support secukupnya yang baik gitu kan. Jadi nggak saling provokasi. Betul. Itu kan jadi orang tua bawa anak juga nyaman gitu. Iya. Kan mempersatukan, bukan memecahkan. Betul. Kalau Orang- kayak- orang saya pernah lihat di timnas Indonesia Garuda, di GBK, timnas main. Ya. Misalnya ada oknum supporter dari mana sama mana, tadinya musuhan. Pas bela timnas, mereka bisa rukun. Karena timnas, Karena timnas Indonesia. pas udah balik ke klubnya masing-masing, Jadi- kadang-kadang lu kok malah perang lagi gitu. Primordialisme ya. Itu dia, Kalau disayangkan. anak-anak kan kejadian kayak kemarin kasihan ya. Kalau Betul. misalkan nonton bawa Iya. anak-anak kan kasihan. Iya. Ya mereka-mereka yang nggak bersalah Iya, akhirnya nggak kan menjadi ngerti. korbannya ya Betul. Mas. Iya. Jadi ini bisa dibilang bahwa kemarin ini adalah kejadian dengan korban terbesar di Indonesia sepanjang sejarah sepak bola Sejarah, ya. bahkan mungkin nanti kita tunggu update-nya bisa 3-5 besar di dunia bahkan. Oh, oke. Dan itu nyeramkan, satu nyawa aja nggak sebanding banget deh. Oke. Untuk olahraga ini, aduh jangan gini dong gitu. Ya kemarin Ini tuh kan saling menyalahkan beberapa pihak. Yang pihak ini menyalahkan pihak ini, yang pihak ini menyalahkan pihak ini. Ya. Kalau menurut Mas Rico sendiri gimana? Itu dia. Balik lagi ke dewasaan lagi ya. Semua pihak juga mungkin apakah itu punya andil, tapi kan lagi diteliti siapa yang punya proporsinya. Sekali lagi gini,
bukan saling salah menyalahkan di sini. Ya. Iya betul, tapi tetap harus ada yang tanggung jawab. Kalau menurut saya, Iya. karena kan soalnya gini, iya ini tanggung jawab kita bersama. Iya. Seolah menyiratkan, loh kok kayak lepas tanggung jawab ya? Bukan tanggung jawab bersama, kan tetap yang tanggung jawab ini kan bukan. Harusnya dicari dulu pemicunya apa nih sampai terjadi seperti Ya itu. makanya Kalau aku dibentuklah pribadi, Mas. dibentuklah tim itu untuk nih gimana nih supaya detailnya supaya klik. Supaya ke depan jadi evaluasi dan pembelajaran. Jadi gitu. sampai Kemarin dengan saya sekarang sempat- masih mengurai ya, diurai Iya, semua. iya. Kemarin saya sempat menonton di YouTube, Ya. ada beberapa kesaksian yang dimana mereka datang membawa anak-anak kecil juga untuk Betul. nonton bola tersebut. Betul, iya betul. Itu menyiri sekali ya. Makanya- Karena Ya, tadi memang kita kan- nonton keluarnya aja tuh, wah. Ya kan Iya, makanya iya. itu menjadi tontonan hiburan buat kita di weekend. Seharusnya. gitu, Kita akan lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah, ini tragedi yang memilukan di Stadion Kanjuruhan beberapa waktu yang lalu. Gambarannya seperti apa kita saksikan yang satu ini. Kalau melihat di sini, pertanyaannya, apakah ada kayak pihak keamanan para security atau Kalau udah di gitu kan- pagar-pagar itu gitu sampai mereka bisa naik ke sana? Kalau udah gitu kan nggak terkendali biasanya. Betul. Iya. Kalau udah masa gitu kan chaosnya kita nggak tahu ya bagaimana detail di lapangan Iya. seperti apa. Pasti. Makanya tadi sekali lagi bahwa tim sedang mencari. Takutnya gini loh, si A nuduh si B nuduh Iya. si C nuduh si D. Tapi sih kesimpulannya kan pemerintah, masyarakat di luar ini tetap ditemukan harus siapa yang bertanggung jawab ini. Kan kita klisenya begitu. Semoga ini jadi yang terakhir, semoga ini jadi yang terakhir, semoga ini jadi terakhir. Tapi ada terus. Dulu ada yang meninggal 1 orang, terakhir ya ada yang meninggal lagi 3 orang. Ini yang terakhir ya ada yang meninggal lagi 100 lebih. Nah ini kapan habisnya? Ya. gitu. Tapi Mas Riko sendiri tahu nggak apa penyebab para penonton tuh bisa turun ke lapangan? Berdasarkan yang kita tonton, yang saya tahu juga di media atau di video bahwa mereka tuh di tuan rumah ini kan pertandingan yang tidak dihadiri oleh dari penonton tim Supporter. lawan. Tim lawan tidak Supporter, hadir yaitu ya? dari Bonek, Iya. ya dari Persebaya. Jadi Aremania mereka turun. Hanya biasanya memang kalau kita nonton juga di internasional suka ada 1-2 nyeplos gitu ya, kita nggak tahu gitu. Memeluk pemainnya bukan untuk berantem, tawuran. Kadang-kadang minta foto selfie, minta apa, Jersinya, jersinya, kaosnya bajunya ya. dong om kenang-kenangan atau menyemangati, Oh. kan seperti itu. Iya. Yang kuat ya, bukannya penonton yang mukul. Kesel. Enggak. Oke. Nah mungkin ada lagi yang keluar 3 mungkin apa gimana kemudian disikapi oleh oknum yang kurang pas, dirasa kurang pas sehingga wah berantakan jadi nggak karu-karuan. Iya, gitu. betul, setuju, Oke. setuju. Oke. Itu. Karena Jadi, memang kalau orang ngefans kan juga bisa jadi sampai aku suka lihat cuplikan-cuplikannya cewek sampai lari-lari gitu Bisa sampai saja nangis. ngefans. Jadi sampai ini ada apa. 2 kemungkinan sih kalau menurut aku. Bisa saja ngefans, bisa saja tidak bisa menerima kekalahan, bisa. Oh, itu sudah ada pasti. beberapa oknum yang memang memicu adanya adanya perkelahian seperti itu. Ya memang dibutuhkan kedewasaan. Kedewasaan. Pastinya kita Ya, juga berharap ya. bahwa kedewasaan ini akan menjadi satu hal yang timbul bukan hanya bagi para supporter tapi juga ekosistem dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola ya. Betul. Dan kita juga tahu bahwa memang saat kejadian tersebut banyak anak-anak menjadi korban ya. betul. Ya, Puluhan kurang lebih 32 kalau saya tidak salah untuk Betul. angka yang pernah saya baca. betul. Sebenarnya untuk pertandingan sepak bola di Indonesia sendiri, apakah ada aturan umur minimal anak bisa masuk ke dalam stadion untuk menyaksikan pertandingan sepak bola? Nah ini mesti ditanya mungkin ke KPAI ya. Apakah ada batasannya atau misalkan Seto, Bu Retno ya perlindungan dari anak. Apakah 10 tahun bolehnya 7 tahun, 12 tahun. Pasti kita nggak tahu, kalau saya kurang paham untuk itu. Apakah ada batasan, minimal anak yang boleh atau yang tidak, kan kita nggak tahu juga. Tapi artinya bahwa menciptakan kondisi nggak cuma di stadion bola, tapi misalnya kita nonton bulu tangkis di Istora Senayan, Indonesia Open, kita kan anak-anak juga bisa jadi inspirasi bahwa Iya. saya mau jadi kayak Dia. Gracia Poli, Betul. mau jadi Taufik Hidayat, kan bisa jadi motivasi kalau positif. Tapi selama ini Iya. menurut kita sih yang orang awam, kita tidak pernah melihat peraturan-peraturan untuk usia berapa. untuk Detailnya usia berapa, ya. Detailnya Iya, iya, iya. Yang pasti kita juga pastinya sangat menyayangkan sekali kejadian ini termasuk dengan anak-anak yang menjadi korban jiwa di dalamnya. Tapi buat Sobat Ambiar dan juga Riko Ceper, kita sudah terhubung dengan salah satu ini supporter yang kebetulan saat kejadian tersebut, tragedi tersebut berada di Stadion Kanjuruhan. Kita akan coba ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Selamat pagi, kita sebut saja namanya Mas Budi ya. Selamat pagi Mas Budi. Selamat pagi Mas Budi.
Selamat pagi. Suara kami bisa terdengar dengan jelas ya. Sudah di speaker belum? Kencengin alarm. Sebentar ya. Mungkin handphonenya jadul. Oke, Mas Budi. Oke, baik. Sudah dengar dengan jelas ya. Boleh diceritakan saat kejadian di Stadion Kanjuruhan? Pada saat itu kami mau keluar dari stadion itu nggak bisa Dia mau terkena gas air mata yang sangat banyak. Keluar dari stadion itu nggak bisa. Itu banyak supporter Arema yang mau keluar dari stadion itu. Oke, jadi ada tembakan gas air mata ya Mas Budi ya? Iya. Mas Budi, tapi kan kita lihat juga bahwa banyak sekali supporter yang turun ke lapangan ya. Itu sebenarnya apa yang mereka lakukan dan apa penyebabnya mereka bisa sampai turun ke lapangan dari tribun penonton? Itu kan supporter Arema semua itu turun cuma mau tanya kenapa Arema bisa kalah, mau merangkul pemain Arema aja. Oke, baik. Sebenarnya hanya Merangkul. mau merangkul, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ketika akhirnya turun ke lapangan, lalu terjadilah kerusuhan, ditembakkan gas air mata. Apa yang terjadi? Apakah Mas saat itu ikut turun juga di lapangan atau Mas saat itu berada posisinya di tribun penonton? Umurnya berapa? Oke, ketika ditembakkan gas air mata berarti Mas Budi dan juga Adi berada di tribun ya? Lalu suasana tribun ketika ditembakkan gas air mata seperti apa Mas Budi? Tidak bisa nafas ya? Baik. Ya, kemudian ketika akhirnya di tribun ditembakkan gas air mata, apakah ada akses untuk keluar dari stadion? Pintunya dikunci nggak bisa keluar. Oke. Oke. Iya. Mas Budi berapa lama berada di dalam tribun penonton setelah tembakan gas air mata sampai terkunci pintu tribun tidak bisa keluar sampai akhirnya bisa keluar? Berapa lama kurang lebih? Mohon maaf, berapa lama? Setengah sampai setengah satu. Wow, cukup Setengah lama 11 juga sampai ya. Setengah satu. Iya, Setengah satu baru pintu terbuka. bisa dibuka. Itu pun kita masih ada gas air mata itu. Masih terasa ya? Iya. Oke. Kalau seingat Mas Budi, tembakan gas air mata itu pada pukul berapa sampai jam berapa bisa terlihat atau terasa? Itu pukul jam 11 sampai jam setengah 12 itu pun masih belum selesai. Oke. Itu pun masih ditembakkan. Baik. Mas, Itu bentar kan Mas. Mas tadi mengatakan bahwa adanya gas air mata itu karena para penonton itu turun ke lapangan untuk memberikan support atau dukungan kepada siapa nih Mas? Iya. Arema. Kepada siapa Mas? Itu kan supporter itu turun mau tanya kenapa bisa kalah sama Persebaya. Mau tanya-tanya aja. Tanyanya ke siapa Iya, Mas? Kira-kira gitu. turun ke lapangan itu yang Mas tahu tanyanya ke siapa Mas? Ke pemain sepak bola. Ke pemain sepak bola? Oke. Iya, ke Arema. Oke, Oh, oke. baik. Mas Budi, kita kembali lagi ke tribun ya. Suasana di saat Mas Budi tadi sampaikan dari pukul setengah 11 sampai dengan setengah 1 pagi baru bisa keluar dari tribun, baru pintu terbuka. Ketika ditembakkan gas air mata, suasananya tuh seperti apa di dalam tribun? Kemudian apakah di sekeliling Mas Budi melihat korban yang berjatuhan? Banyak korban yang berjatuhan langsung meninggal dunia di tempat itu. Oke, mereka Yang Mas tahu rata-rata berapa jumlahnya Mas? di dekat Mas yang Mas lihat secara bisa terlihat secara langsung oleh Mas Budi. Ada 25 orang yang meninggal di tempat waktu terjadi
itu. Di sekitar Mas ya, yang Mas bisa lihat secara langsung ya. Sekitar saya itu 25 orang meninggal. Mas Budi, Terinjak-injak. itu rata-rata terinjak-injak? Ya, banyak yang terinjak-injak. Oke, baik ya. Rusak, pingsan. Betul kalau misalnya terkena gas air mata pada akhirnya selain bukan hanya bisa membuat mata menjadi kabur, sesak juga dirasakan. Seperti itu Mas Budi katanya. Nggak bisa bernafas. Oke, lalu setengah satu akhirnya baru bisa keluar dari stadion, dari tribun ya? Itu pun di luar itu masih perang gitu. Masih apa? Perang. Masih apa tembak terus gas air mata itu. Di luar? Ya, masih ricu. Oke. Betul, katanya Mas Budi sempat terjepit dan tersangkut di pagar. Iya, betul. Wow. Lalu gimana untuk cara mengamankan adik Mas Budi yang saat itu juga ikut serta dengan Mas Budi? Waktu itu berpisah sama adik saya. Adik saya itu cuma luka-luka kaki sebelah kiri. Yang parah cuma saya aja di sini. Oke. Dan salah satu teman saya ada yang meninggal. Temannya Mas Budi ada yang meninggal. Kami turut berduka cita Mas Budi. Iya, Mas. Mas, katanya pagarnya juga itu dikunci ya Mas. Emang sengaja dikunci atau memang acaranya belum selesai Mas? Katanya sih dengarnya belum selesai, nggak bisa dibukakan gitu. Oh berarti Kalau acara yang belum itu. selesai, jadi wajar kalau masih terkunci ya? Iya, memang gitu. Iya. Karena memang harusnya kan yang saya dengar itu kan selesai. acaranya memang belum selesai, tapi penonton tuh sudah Iya. turun ke lapangan gitu ya, sehingga Iya, sehingga seperti aparat pun atau orang yang menjaga keamanan di sana pun juga pasti akan panik ya, dipikir ada kericuhan, gitu ya? Iya. Oke. Sebentar ya Mas Budi, saya mau nanya sama Mas Riko Ceper, betul atau tidak di dalam pertandingan sepak bola jika memang terjadi pertandingan maka akan dikunci dulu untuk akses keluar masuk sementara? Banyak versi dan aturan. Yang pertama mungkin kalau pintu ditutup itu kan mesti supaya orang masuk pertama ya ketika mau main bola supaya terfokus 1, 2, 3 pintu supaya tidak ada jebol. Itu buat sebelum main ya. Tapi setelah main gitu biasanya 20 banyak ada yang 15 menit, ada yang 20 sebelum usai. Itu banyak juga Dibuka ya? di luar dibuka. Jadi kalau ada beberapa kalau tim yang mulai kalah dia kesel tuan rumah misalnya dia pulang juga bebas. Ya, karena memang ini kan juga sifatnya komersil kan Ya Mas? flow-nya jadi tetap jalan gitu, tetap dibuka. Mungkin apakah ada yang nggak kebuka, Iya. macam-macam kita nggak Itu tahu yang harus kondisinya. dicari tahu Iya, dan sampai dengan sekarang masih terus diinvestigasi sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa ini juga hasilnya harus diberikan secara terbuka kepada Betul, seluruh masyarakat transparan. Indonesia ya. Buat Mas Budi, terima kasih banyak sekali lagi kami Budi, ya. atas nama keluarga besar Dadah, Pagi-Pagi Mas. Ambyar mengucapkan turut berbela-sungkawa bukan hanya untuk Mas Budi tapi juga untuk keluarga besar Arema FC dan juga Aremania. Iya. Tentu saja semoga diberikan ketabahan dan juga kesabaran dan juga tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga Iya. kita bisa mendapatkan apapun itu hasilnya menjadi evaluasi demi kedepannya jauh lebih baik lagi bagi dunia sepak bola tanah air. Kita akan kembali Dadah, sesaat lagi tetap di Mas. Pagi-Pagi Ambyar. Dadah.